Bab 791. Di mana tempat ini? Yun Ce hanya bisa melihat dunia yang benar-benar putih di depannya. Suami, suara Chang Yue melayang ke telinganya. Dia muncul di hadapannya dengan mengenakan jubah phoenix-nya, ekspresi lembut dan lembut yang hanya akan dia tunjukkan di depannya ditampilkan di wajahnya yang cantik dan lembut. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku akan selalu menunggumu di Imperial City. Aku akan menunggu sampai hari di mana kamu memenuhi semua keinginanmu, lalu aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Aku tidak membutuhkan yang lain selain dirimu. Kakak senior Suerou, Yue. Yun Ce melakukan yang terbaik untuk mengulurkan tangannya dan menggenggam bahu lembutnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Dalam hidup ini, aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan padamu. Tapi aku pasti tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi tangannya hanya melewati ilusi. Xiao Ce, kamu terluka lagi. Kali ini, suara manis dan lembut Xiao Lingxi yang terngiang di telinganya. Tidak mudah bagi kami untuk bersatu kembali, jadi jangan pernah terjadi apa-apa padamu. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan tahu bagaimana saya harus melanjutkan hidup lagi. Xiao Ce, bibi kecil, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah aku meninggalkan tempat ini, aku akan segera kembali ke Floating Cloud City. Lalu bagaimana denganku? Kapan kamu akan kembali dan melihatku lagi? Sebuah suara penuh kemarahan terdengar di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Little Demon Empress. Dia mungkin kecil dan halus tetapi kekuatan menakutkan yang dia lepaskan dari tubuhnya tepat di sebelahnya. Kamu bilang kamu akan segera kembali, tapi sekarang kamu sudah pergi setengah tahun, dan kamu bahkan belum mengirimku satu pesan. Apakah kamu lelah hidup? Apakah hatimu bahkan mengingatku lagi? Yun Ce menjawab dengan suara cemas dan panik, Cai, bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Sejak aku meninggalkan alam iblis ilusi, aku memikirkanmu setiap hari. Hanya saja terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi selama aku di sini. Setelah saya menyelesaikan semuanya di sisi ini, saya akan kembali secepat mungkin dan saya akan membawa banyak orang bersama saya juga. Sosok Yun Qinghong dan Mu Yurou muncul di belakang Little Demon Empress. Senyum tipis tersungging di wajah tenang Yun Qinghong, seolah-olah dia selalu begitu santai dan tenang. CR, kamu adalah pria sejati, satu hal yang paling dibanggakan ayahmu dalam hidupnya. Kamu juga kebanggaan keluarga Yun. Majulah anakku, jangan terlalu terbebani oleh kekhawatiran dan batasan, lakukan apapun yang kamu anggap benar. Pergi lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Tidak, jangan dengarkan kata-kata ayahmu. Mu Yurou berkata sambil air mata menari-nari di matanya, CR, cepatlah pulang. Ibu telah mendambakan kehadiranmu siang dan malam, ibu tidak memintamu untuk mencapai hal-hal besar. Saya tidak peduli jika kamu menjadi orang biasa sepanjang hidup Anda. Saya hanya ingin kamu selalu aman dan sehat, tidak pernah harus menderita atau khawatir. Ayah, ibu, Yun Ce dengan lembut memanggil mereka saat dia mengulurkan tangannya. Tapi dia tidak bisa mencapai mereka tepat waktu karena sosok mereka sudah menghilang ke udara tipis. Yun Ce, aku pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, dan mungkin, kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Suara itu lembut dan lembut, tetapi terdengar hampir tanpa emosi. Kepala Yun Ce tersentak saat dia melihat Xia Qingyue berpakaian biru berdiri tinggi di awan. Sosoknya berkabut dan mempesona seolah-olah dia adalah peri yang turun dari surga. Matanya yang indah melirik Yun Ce, sebelum dia berbalik untuk pergi, hanyut bersama awan. Qingyue, di mana kamu? Jangan pergi. Katakan padaku di mana kamu berada sekarang. Tapi tidak peduli seberapa keras dia memanggil, Xia Qingyue masih perlahan menghilang ke kejauhan sebelum benar-benar menghilang dari dunianya. Kakak ipar, meskipun kita tidak tahu kemana kakak pergi, aku menjadi sangat kuat sekarang. Aku bahkan lebih kuat darinya sekarang. Xia Yuanba muncul di depannya saat dia membanting kedua tangan besinya bersama-sama. Sebelumnya, kakak ipar yang terus melindungiku. Tapi mulai sekarang, akulah yang melindungi kakak ipar. Jika ada yang berani menggertak kakak ipar, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan orang itu, aku akan tetap mempertaruhkan nyawaku dan bertarung. Jadi kakak ipar, kamu pasti tidak akan mendapat masalah sebelum kita menemukan kakak, Pah. Maksud saya adalah saya berharap kakak ipar dan kakak selalu baik-baik saja dan kamu berdua tidak akan pernah mengalami bahaya lagi. Yuanba, Yun Ce bergumam pelan. Kakak Yun, aku mohon padamu, tolong kembalilah dengan selamat. Suer akan menunggumu di sini. Jika kamu tidak kembali selama 10 tahun, Suer akan menunggu di sini selama 10 tahun. Jika kamu tidak pernah kembali, maka Suer akan tinggal di sini untuk menemani kamu selamanya.
Feng Shuer berlutut di tempatnya, tangannya terkepal, matanya berlinang air mata. Bibir cerinya mengucapkan doa lembut, saat aura menyayat hati terpancar darinya. Yun Che dengan cemas bergegas ke tempat dia berada. Suir, tidak ada yang terjadi padaku. Saya baik-baik saja sekarang, dan saya akan segera keluar, sehingga kamu dapat melihat saya lagi. Suir, Suir. Tapi Feng Shuer tidak bisa mendengar suaranya. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia masih berlutut dalam doa menangis, kesedihan dan kesedihannya tak terbatas. Yun Che, bahkan sebelum aku menyadarinya, kita sudah berpisah selama bertahun-tahun. Aku menunggumu di tempat yang aman dan aku bahkan telah melahirkanmu seorang putri yang menggemaskan. Jadi kenapa kamu belum menemukan kami? Di ujung penglihatannya, dia sepertinya melihat sosok bersalju. Meskipun itu hanya punggungnya, itu masih tetap indah seperti biasa. Hati Yun Che sangat gelisah sehingga dia kehilangan kendali saat dia mati-matian mencoba mendekat. Dia berteriak sekuat tenaga, "Peri kecil. Apakah itu kamu? Di mana kamu sekarang? Cepat beritahu saya di mana kamu berada. Tolong jawab saya." Bahkan sebelum dia bisa menunggu jawaban, penglihatannya sedikit kabur. Setelah itu, sosok itu juga menghilang sepenuhnya. Tapi tepat di depannya muncul dua sosok sekaligus. Ketika Yun Che melihat mereka, dia hanya berdiri di tempat, sambil tergagap menjawab, "Ling, di sebelah kiri berdiri Sulinger." Dia ramping dan anggun, semuanya mengenakan sutra putih. Ekspresinya melankolis dan ada kesedihan abadi yang tertulis di antara alisnya. Di sebelah kanan berdiri Sulinger sekali lagi tetapi ini adalah Linger muda. Dia berusia 10 tahun, wajahnya yang halus perlahan-lahan tumbuh menjadi kedewasaan yang luar biasa. Dia dengan lembut berbicara, "Yun Che, meskipun kamu berutang padaku seumur hidup, aku tidak menyesal. Tahukah kamu bahwa saat saya meninggal adalah saat paling bahagia sepanjang hidup saya? Karena aku bisa merasakan air mata yang kau tumpahkan itu untukku. Jika ada yang namanya reinkarnasi, bahkan jika kita akan menemui akhir yang sama, aku akan tetap seperti ngengat yang tertarik pada apimu, Linger." Yun Che berlutut, dadanya dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak terbatas, rasa sakit, kebencian dan penyesalan. "Kakak Yun Che," Linger muda memiliki harapan paling murni dan paling polos di matanya, "kamu berjanji padaku bahwa kamu pasti akan kembali untuk membawaku sebagai pengantinmu." Linger telah menunggu setiap hari. Bertahun-tahun telah berlalu dan Linger sudah dewasa. "Jadi kenapa kakak Yun Che tidak datang menjemputku? Linger, aku telah melakukan kesalahan padamu. Tapi saya akan segera menemukan cara untuk sampai ke benua Asurik Laut. Tunggu aku sebentar lagi, sebentar lagi. Dalam hidup ini, aku pasti tidak akan pernah menyakitimu atau meninggalkanmu, aku pasti tidak akan." Ping. Pada saat ini, dunia putih bersih itu hancur berkeping-keping dan kegelapan tak terbatas menggantikannya. Suara serak kering keluar dari bibir Yun Che. Dia membuka matanya dengan susah payah dan yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan tanpa batas. "Jasmine, kupikir, aku seharusnya tidak mati," Yun Che berkata dengan seringai kecil di wajahnya. Cepat dan mulailah menyembuhkan lukamu." Jasmine berkata dengan suara serak dan marah, "Tidak kusangka kamu benar-benar berani membuka Rumbling Heaven lagi sebelum lukamu sembuh total. Jika kamu tidak mempertaruhkan semuanya pada penyalaan darah Phoenix dan Golden Crow Anda, kamu akan lama menjadi mayat yang hancur." Hehehe, Yun Che malah tertawa puas, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bukan? Aku pasti bisa melakukannya." Jasmine tidak mengatakan apapun. Tapi kali ini, lukaku benar-benar cukup serius. Yun Che bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghirup udara panjang, memfokuskan pikirannya, menenangkan darah dan energinya dan perlahan memasuki keadaan di mana dia bisa memulai pemulihannya. Kemampuan pemulihannya yang sangat abnormal selalu menjadi alasan utama dia berani terus mempertaruhkan lehernya sendiri. Ketika Yun Che membuka matanya sekali lagi, beberapa jam telah berlalu. Namun, bukan saja dia belum sepenuhnya pulih dari luka lamanya, dia bahkan menderita lebih banyak luka sejak saat itu. Bahkan jika Yun Che memiliki kekuatan dewa kemarahan dan tubuh dewa naga, itu pasti tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Tetapi beberapa jam istirahat ini telah menstabilkan luka-lukanya. Selain itu, dia telah kehilangan begitu banyak darah sehingga dia merasa sangat anemia saat ini. Dia juga menghadapi rintangan yang sangat besar ketika dia mencoba memulihkan kekuatannya. "Saya baru memulihkan sekitar 40% dari kekuatan saya dan jika saya ingin pulih sepenuhnya, itu akan membutuhkan jangka waktu yang sangat lama." Yun Che bergumam pada dirinya sendiri. Tapi setidaknya, kekuatannya pulih lebih cepat daripada lukanya.
Kamu membuka gerbang, Rumbling Heaven, 2 kali dalam 1 hari dan ini sangat menguras Profound Vein-mu. Fakta bahwa kamu entah bagaimana dapat memulihkan 40% dari kekuatan kamu adalah hal yang luar biasa. Bahkan jika kamu memiliki vena mendalam dewa jahat, kamu akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Jasmine berkata dengan nada jengkel dan jengkel, selain itu, kamu juga menyalakan darah asal Phoenix dan darah asal gagak emas. Meskipun sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kamu menyalakannya secara paksa seperti ini, kerusakan yang ditimbulkan masih sangat serius. Jadi dalam setengah bulan ini, kekuatan api Phoenix kamu akan terpotong menjadi 2, dan kekuatan api Golden Crow kamu akan turun sekitar 30%. Harga yang telah kamu bayarkan kali ini hanyalah, suara Jasmine berhenti ketika perasaan kompleks di hatinya membuatnya sulit untuk berbicara. Yun Che duduk tegak sebelum dia berdiri sekali lagi. Gerakan itu menyebabkan luka yang menutupi seluruh tubuhnya robek. Itu sangat menyakitkan sehingga Yun Che tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Dia mengulurkan tangan dan nyala api menyala di atasnya. Meskipun itu masih api gagak emas, aura kehancurannya memang jauh lebih lemah. Tidak masalah, itu tidak seperti itu tidak akan pulih selamanya. Ini hanya akan memakan waktu setengah bulan. Nyala api padam tetapi Yun Che masih memiliki senyum santai di wajahnya. Dibandingkan dengan hasil yang kami peroleh, harga yang harus saya bayar tidak signifikan. Sebelum dia pingsan, dia merasakan 4 kelopak bunga udum bara Netherworld dipanen oleh kekuatan mutiara racun langit, atau bagaimana dia bisa pingsan dengan tenang. Harga yang tidak signifikan, itu dianggap harga yang tidak penting bagimu. Tanda tanya. Jasmine menjadi marah sekali lagi, mungkinkah kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu alami? Kamu berada 1 inci dari tubuh dan jiwa kamu dimusnahkan. Tapi sekarang, kamu sebenarnya masih tidak merasa itu terlalu banyak. Meskipun kami tidak mendapatkan hasil terbaik, kami masih berhasil mendapatkan 4 kelopak bunga pada akhirnya. Untuk prosesnya, kenapa kita harus peduli lagi? Yun Che masih tersenyum riang, seolah bunga udum bara Netherworld tidak meninggalkan bayangan teror di hatinya. Jasmine, jangan tiba-tiba kamu merasa bahwa aku jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Saya baru saja mencapai suatu prestasi yang menurut kamu benar-benar mustahil untuk dilakukan. Kamu, benar-benar bodoh. Kamu yang paling bodoh, idiot. Jasmine berteriak dalam kemarahan yang hingar-bingar. Dia terdengar seolah-olah dia benci bahwa dia tidak bisa keluar dari Sky Poison Pearl dan memberinya pukulan yang bagus. Yun Che memejamkan matanya saat dia bersiap untuk kesadarannya memasuki mutiara racun langit, tapi tiba-tiba, dia membuka matanya lagi saat dia dengan curiga mengamati sekelilingnya. Untuk melawan kemampuan mencuri jiwa yang menakutkan dari bunga udum bara Netherworld, dia telah menggunakan jiwa Dewa Naga, jiwa Phoenix dan jiwa gagak emas, jadi pada akhirnya, dia telah menggunakan begitu banyak energi sehingga dia kehabisan energi. Jadi saat dia bangun, seharusnya bukan hanya kekuatan dan tubuhnya yang menjadi lemah, pikirannya juga harus sangat lemah dan lemah pada saat ini. Tetapi pada saat ini, pikirannya tidak hanya tidak kacau, itu sebenarnya sangat jernih. Apa yang lebih aneh lagi, adalah bahwa persepsi spiritualnya pada awalnya telah ditekan hingga radius yang sangat kecil di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Tapi sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan aliran energi dalam radius lebih dari 30 meter. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan mentalku malah? Namun, dia memilih untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada bunga udum bara Netherworld terlebih dahulu. Dia tidak terlalu memikirkannya saat dia memfokuskan kesadarannya dan memasuki mutiara racun langit. Bab 792. Di dunia mutiara racun langit, Jasmine berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di tempat tidur kecil di sampingnya, Honger mendengkur ringan setelah memakan isinya. Cahaya ungu suram itu sangat menarik perhatian di dunia hijau giok ini. Keempat kelopak bunga udum bara net. Bab 792. Di dunia mutiara racun langit, Jasmine berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di tempat tidur kecil di sampingnya, Honger mendengkur ringan setelah memakan isinya. Cahaya ungu suram itu sangat menarik perhatian di dunia hijau giok ini. Keempat kelopak bunga udum bara Netherworld benar-benar tidak terluka, dan mereka saat ini dikelilingi oleh lapisan tipis cahaya hijau saat mereka melayang dengan tenang di tempatnya. Meski begitu, cahaya ungu itu masih bersinar jelas di dalamnya, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi jiwa Yun Che. Sepertinya kemampuan mencuri jiwanya telah disegel oleh mutiara racun langit. Yun Che berkata dengan lega saat dia mendekat. Huff, apa hubungannya dengan mutiara racun langit? Saat bunga udum bara Netherworld dipanen, akulah yang menyegel kekuatan nerakanya agar tidak bocor lagi.
Jasmine berbalik, wajahnya miring ke samping saat dia menolak untuk menatapnya. Yun Che menatap wajah mungil Jasmine dan bertanya dengan ekspresi terkejut dan ragu di wajahnya, "Jasmine, matamu tampak agak aneh. Mengapa saya merasa bahwa Anda menangis sebelum ini?" "Apa? Omong kosong." Reaksi Jasmine mirip dengan kucing yang ekornya diinjak, menangis. Sungguh hal yang konyol untuk dikatakan. Reaksi aneh Jasmine menyebabkan mata Yun Che dipenuhi dengan kecurigaan. Dia mengarahkan pandangannya ke bunga udumbara Netherworld sekali lagi dan berkata dengan suara yang tulus, "Dua inti mendalam dari Sovereign Profound Beast, lebih dari 35 kg kristal ilahi berurat ungu dan sekarang kita akhirnya memiliki bunga udumbara Netherworld juga. Jasmine, semua hal yang Anda butuhkan telah dikumpulkan. Jadi sekarang Anda bisa mulai mereformasi tubuh Anda, kan? Atau masih harus memenuhi syarat lain? Seperti lingkungan tertentu, atau semacam energi eksternal. Tidak perlu apa-apa lagi. Sekarang setelah semua item ini dikumpulkan, saya bisa segera mulai," kata Jasmine sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menatap Yun Che dengan sangat dalam saat dia berkata dengan nada marah, "Fakta bahwa kamu bisa mendapatkan 4 kelopak bunga udumbara Netherworld ini jauh melebihi harapanku tetapi kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Lupakan saja. Bagaimanapun, Anda tidak pernah mendengarkan apapun yang saya katakan. Aku bisa mulai menyusun kembali tubuhku segera." Jasmine mengulangi saat matanya menjadi fokus, "Saat ini, saya tidak dapat pergi keluar dan sementara mutiara racun langit dapat menampung tubuh roh, ia tidak dapat menampung makhluk hidup apapun. Jika saya mencobanya di sini, itu akan datang dengan risiko sesuatu yang aneh terjadi selama proses. Jadi, pilihan terbaik dan satu-satunya pilihan yang tersisa bagiku sekarang adalah menggunakan Primordial Profound Art. Aku juga sedang memikirkan itu," kata Yun Che sambil menganggukkan kepalanya. "Begitu saya mendapatkan kembali bentuk fisik saya, energi iblis di dalam sarang iblis pembantaian bulan tidak akan membahayakan saya sedikit pun. Adapun penghalang penyegel itu," penghinaan muncul di wajah Jasmine saat dia berbicara, "aku bisa merobeknya dengan memutar jariku." Dia melirik sambil melanjutkan, "Alasan mengapa kamu tidak terganggu oleh penghalang yang disegel kembali dan kamu tertinggal adalah karena kamu berasumsi bahwa begitu aku mendapatkan kembali bentuk fisikku, aku akan dapat dengan mudah merobek penghalang ini, kan?" "Kamu benar sekali," kata Yun Che sambil menatap bunga udumbara Netherworld dengan saksama, tangannya di rahangnya. Dia tampak seperti sedang merenungkan sesuatu dalam-dalam sebelum melanjutkan berbicara, "Namun, sebelum itu. Oh benar, Jasmine. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuhmu untuk dibentuk kembali?" Jasmine terdiam saat dia mengerutkan alisnya sambil berpikir. Setelah itu dia menjawab, "Meskipun saya tahu metodenya, saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Menurut catatan dan dengan tingkat kekuatanku, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kira-kira akan memakan waktu sekitar 20 jam. Mungkin akan lebih lama, mungkin akan lebih pendek. Tetapi seharusnya tidak ada terlalu banyak perbedaan dari perkiraan yang saya buat. Jadi begitu. Jumlah waktu ini jauh lebih pendek dari yang Yun Che bayangkan, sesuatu hal pada tingkat seperti Jasmine memang hal-hal yang pada dasarnya tidak dapat dia pahami atau ukur berdasarkan pengetahuannya. Setelah diam-diam menghitung berapa lama dia telah terperangkap di sarang iblis pembantaian bulan, dia tiba-tiba berbicara, "Jasmine, jiwamu tidak dapat meninggalkanku terlalu lama, kan? Tetapi bagaimana jika Anda berada di Primordial Profound Art? Bagaimanapun, itu sudah diserap ke dalam tubuhku." Jasmine segera mengerti apa yang Yun Che coba lakukan. Dia menggelengkan kepalanya dengan tajam dan tanpa ragu-ragu. "Tentu saja tidak. Primordial Profound Art membentuk dunianya sendiri. Jika aku berada di dalam Primordial Profound Art dan kamu tidak, bahkan jika itu diserap ke dalam tubuhmu, kita masih akan dipisahkan oleh dua dunia. Jika situasi itu berlanjut bahkan untuk jangka waktu tertentu, jiwaku akan tersebar ke 4 penjuru angin sebelum aku bisa menyelesaikan pembentukan kembali tubuhku. Mungkinkah kamu tidak bisa menungguku selesai menyusun kembali tubuhku dan kamu ingin meninggalkan sarang iblis pembantaian bulan lebih awal?" "Seperti itulah," Yun Che berkata sambil menganggukkan kepalanya, "aku sudah berada di sini selama 3 hari. Jika perhitunganku tidak terlalu jauh, konferensi pedang iblis akan dimulai sekitar 12 hingga 14 jam. Jika saya bisa keluar sekarang, saya bisa tepat waktu. Sebelum saya menyusun kembali tubuh saya tidak akan bisa muncul di sarang iblis pembantaian bulan. Jadi bagaimana kamu akan keluar?" Tepat ketika dia selesai berbicara, sebuah pikiran melintas di benak Jasmine, "Mungkinkah kamu ingin mencoba?" "Yah, setidaknya aku harus mencobanya." Yun Che menggosok kedua tangannya bersama-sama, ekspresi bersemangat di wajahnya,
jika saya bisa berhasil, maka itu akan sangat bagus. Jika saya gagal, maka itu tidak masalah. Tujuan utama saya datang ke Supreme Ocean Palace telah tercapai. Konferensi Pedang Iblis bukanlah sesuatu yang saya rasa perlu saya ikuti. Kesadaran Yun Ce meninggalkan mutiara racun langit dan dia membuka matanya sekali lagi. Dia menyalakan api gagak emasnya dan meminjam cahaya api untuk memandu langkahnya ke depan. Bang! Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, terdengar seperti ada semacam batu yang jatuh ke tanah. Suaranya sangat samar, tapi di dunia yang sunyi ini, bisa terdengar jelas seperti siang hari. Itu menyebabkan Yun Ce langsung berhenti di jalurnya saat sarafnya yang benar-benar rileks menegang, seperti dia bersentuhan dengan listrik. Bang, 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 sesuatu yang keras terus jatuh ke tanah, dan itu semakin cepat dan semakin cepat. Saat Yun Ce memutuskan untuk berbalik, dia mendengar ledakan besar yang tiba-tiba mengguncang tempat itu. Bang! Jangan khawatir, Jasmine berkata dengan nada hangat, itu hanya dinding batu di ujung sarang iblis pembantaian bulan yang akhirnya runtuh. Ketika Anda menghancurkan penguasa iblis pembantaian bulan, sebagian besar energi dari serangan Anda telah meledak ke dinding itu. Meskipun tidak runtuh saat itu dan ada banyak retakan yang terbentuk di dalamnya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar runtuh sekarang. Ah, jadi begitu, kata Yun Ce sambil menghela nafas lega. Pergi lihat, Jasmine tiba-tiba berkata, itu adalah dinding batu di ujung sarang iblis pembantaian bulan. Sekarang setelah runtuh, sangat mungkin ada dunia lain di belakangnya. Yun Ce bergerak maju seperti yang diinstruksikan, langkah kakinya sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, dia menyebabkan api Golden Crow menyala lebih intens saat mereka sedikit memperluas radius penglihatannya. Kegentingan, sebuah suara kecil terdengar saat dia menginjak sesuatu yang berserakan di tanah. Yun Ce dengan cepat memusatkan perhatian pada apa yang ada di bawah kakinya dan dia tercengang menemukan bahwa dia telah menginjak tumpukan abu hitam. Inilah yang tersisa setelah api gagak emas membakar tubuh penguasa iblis pembantaian bulan. Tapi hanya sebagian saja yang menjadi abu, ada juga sesuatu yang tidak bisa dibakar oleh api Golden Crow, itu keras dan padat seperti batu besar. Yun Ce tidak memperhatikannya saat dia terus bergerak maju. Dia dengan sangat cepat mencapai titik di mana cahaya apinya menyinari tumpukan puing-puing hitam pekat. Yun Ce mengayunkan lengannya, mendorong api Golden Crow di tangannya ke depan. Saat api menyentuh tanah, mereka bersinar lebih terang, sepenuhnya menerangi jalan di depan. Setengah dari dinding batu hitam pekat yang berada di ujung sarang iblis pembantaian bulan telah hancur, batu-batu pecah berserakan di tanah. Di balik tembok itu terbentang sebuah lubang hitam yang memberikan perasaan seperti jurang yang dalam. Api Golden Crow yang dia lempar ke dekat dinding dengan jelas menerangi seluruh garis besar lubang hitam itu. Tapi dia hanya bisa melihat kegelapan pekat yang mengerikan yang terbentang di baliknya. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Api Golden Crow berada tepat di sebelah lubang hitam, tetapi cahayanya tidak bisa menembus ke bagian dalamnya. Bagi Yun Ce, bahkan jika cahaya terkuat yang bisa dibayangkan seseorang bersentuhan dengan dunia di balik dinding batu itu, cahaya itu akan tertelan dalam sekejap. Itu, di balik tembok itu, sepertinya ada dimensi lain. Yun Ce berkata dengan suara rendah dan dia menemukan bahwa dia secara tidak sadar menahan napas. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mampu meledakkan dinding batu ini ketika dia telah mendorong dirinya hingga batas kemampuannya, tetapi mengingat kekuatan penguasa iblis pembantaian bulan. Mungkin dia akan membutuhkan waktu lebih lama tapi dia pasti memiliki kemampuan untuk meledakkannya juga. Tapi sebelum terkena ledakan pedangnya, dinding batu ini jelas tidak tersentuh sama sekali. Mungkinkah selama 10.000 tahun penuh, penguasa iblis pembantaian bulan telah gagal menemukan dunia yang terletak di sisi lain tembok? Atau apakah dia menyadarinya tetapi untuk beberapa alasan, dia memilih untuk tidak meledakkan tembok itu? Atau mungkin, dinding batu itu dibangun oleh penguasa iblis pembantaian bulan? Hati Yun Ce terbakar dengan kecurigaan besar dan rasa ingin tahu yang kuat. Dia sekali lagi menyalakan sekelompok api Golden Crow di tangannya. Setelah itu, dia mulai melangkah maju, berniat mendekati lubang hitam itu dan menyelidiki dunia macam apa yang ada di balik dinding batu itu. Tapi sebelum kakinya menyentuh tanah, Jasmine tiba-tiba berteriak ketakutan, "Jangan dekati lubang hitam itu. Segera kembali." Tubuh Yun Ce membeku sebelum dia segera berbalik dan mundur dengan jarak yang cukup jauh. "Jasmine, ada apa? Apakah ada sesuatu yang berbahaya di tempat itu?" Yun Ce bertanya dengan hati-hati. "Ini jauh lebih dari sekadar berbahaya." Jasmine berkata dengan suara yang sangat serius, "Aku akhirnya tahu dari mana energi iblis kegelapan di tempat ini berasal.
Titik. Jadi itu datang dari dalam lubang hitam itu? Yung Che bertanya dengan alis cekung. Itu benar. Itu terletak di balik dinding batu itu. Untuk bisa melepaskan energi kegelapan tingkat tinggi, apapun yang tersembunyi di balik tembok itu pasti sangat menakutkan. Suara Jasmine semakin serius. Dia tidak tahu apakah dia salah dengar, tetapi Yung Che bisa merasakan ketakutan dan alarm menembak melalui suara Jasmine sekarang. Lagi pula, ketika saya memperluas indera saya ke bagian dalam lubang hitam itu sekarang. Suara Jasmine tiba-tiba berhenti dan waktu yang lama berlalu sebelum dia akhirnya menghela nafas pelan dan melanjutkan, aku tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan seperti apa itu. Apapun itu, kamu harus segera pergi dan jangan pernah mendekati tempat ini lagi. Yung Che mendengus setuju sambil terus mundur. Hanya saja kali ini, retretnya jauh lebih santai. Dia hanya terkejut dengan keberadaan mengerikan yang tidak diketahui yang ada di balik dinding batu itu. Dia rela mempertaruhkan nyawanya berulang kali untuk mendapatkan bunga udumbara Netherworld, tapi dia pasti tidak akan sebodoh itu untuk mempertaruhkan nyawanya demi memuaskan keingintahuannya yang tidak berarti. Setelah dia mundur beberapa langkah, Yung Che berbalik. Tapi saat dia membalikkan tubuhnya, dia melihat kilatan cahaya samar melintas di sudut matanya. Lampu. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang memantulkan cahaya di tempat ini? Setelah ragu-ragu sejenak, Yung Che tiba-tiba mulai melangkah maju dengan langkah cepat. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jasmine bertanya dengan kaget ketika dia berpikir bahwa dia bermaksud memaksa masuk ke dunia di balik dinding batu itu. Begitu dia berada di lokasi perkiraan di mana dia melihat cahaya itu dipantulkan, dia berhenti dan mulai perlahan menurunkan tubuhnya ke tanah. Di depannya terhampar tumpukan abu yang tersisa dari penguasa iblis pembantaian bulan. Tumpukan abu inilah yang secara tidak sengaja terinjak dan berserakan olehnya. Di tengah abu yang berserakan, ada cahaya hitam aneh yang dipantulkan oleh api Golden Crow. Yung Che mengulurkan tangan dan meraih ke arah item yang berkedip dengan cahaya, mengambilnya dari tumpukan abu. Itu adalah sepotong batu giok hitam bundar yang pas di telapak tangannya. Itu berat dan dingin untuk disentuh dan seluruhnya hitam legam. Itu sangat halus dan mengkilap dan dia tidak melihat satu pun tanda atau rune dimanapun di permukaannya. Apa ini? Jasmine bertanya dengan curiga. Aku juga tidak tahu. Sebenarnya, saya baru saja akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda. Yung Che dengan hati-hati memeriksanya tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Selanjutnya, kata-kata Jasmine juga mengatakan kepadanya bahwa bahkan dia tidak tahu apa ini. Tapi dia pasti bisa memastikan satu hal, item ini pasti milik penguasa iblis pembantaian bulan. Penguasa iblis pembantaian bulan diisolasi di tempat ini selama 10.000 tahun tetapi dia tidak membuang barang ini. Jelas bahwa dia selalu menyimpannya pada dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, maka itu pasti bukan hanya sepotong batu giok hitam biasa. Bahkan daging Moonslaughter Devil Sovereign telah dibakar menjadi abu oleh api Golden Crow, namun batu giok ini tetap sama sekali tidak rusak. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu bukan barang biasa. Hanya saja ia tidak memiliki tanda dan rune, bahkan tidak mengeluarkan aura energi dalam bentuk apapun sama sekali. Hanya dari auranya saja, itu tampaknya tidak lebih dari sepotong batu giok yang paling biasa, sesuatu yang bahkan tidak sebanding dengan batu giok tingkat terendah. Jasmine, bisakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu? Yung Che membawa batu giok hitam itu lebih dekat ke matanya saat dia berusaha menemukan sesuatu tentangnya. Petik 2. Kenapa kamu tidak mencoba dan memasukkan energi profound kamu ke dalamnya? Tanya Jasmine. Baiklah. Yung Che memanggil seutas energi dan dia perlahan dan lembut memasukkan benang energi yang dalam itu ke dalam batu giok hitam. Segera, kejutan yang dalam muncul di wajahnya. Dengan membalik tangannya, dia mengirim utas energi yang lebih kuat ke batu giok hitam. Dan wajahnya semakin terpana dan kagum. Apa yang sedang terjadi? Ekspresinya menyebabkan alis Jasmine menyatu saat dia segera mengajukan pertanyaan kepadanya. Itu menghilang. Yung Che masih menatap telapak tangannya dengan tak percaya. Dua utas energi mendalam yang dia masukkan ke dalam potongan batu giok hitam ini telah menghilang seperti setetes air di lautan, itu menghilang tanpa jejak. Dan batu giok hitam reflektif ini masih tidak mengeluarkan aura apapun. Seolah-olah dua utas energi yang dalam telah ditelan oleh jurang maut, selamanya menghilang dari bumi ini. Lenyap. Ekspresi Jasmine sama terkejutnya dengan Yung Che. Dia memikirkannya sebentar sebelum berbicara dengan suara rendah. Karena itu adalah milik penguasa iblis pembantaian bulan, maka kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang setingkat dengan iblis. Misterinya tidak. Bab 793. Yung Che pertama kali datang ke tempat yang tepat di depan pintu keluar sarang iblis pembantaian bulan.
Dia berdiri di depan penghalang saat dua aliran energi yang dalam secara bersamaan melonjak keluar dari kedua lengannya. Api menyala di sekitar tangan kirinya sementara kristal es menyatu di tangan kanannya. Cahaya Profound Scarlet dan es Profound Light biru dengan cepat dikumpulkan di antara lengannya saat mereka melebar keluar. Setelah itu dia menutup matanya dan memusatkan pikirannya, energi mendalam dewa jahatnya beredar saat dia perlahan menggabungkan dua kekuatan yang saling tolak ini bersama-sama. 3 hari yang lalu, dia sengaja tinggal di sarang iblis pembantaian bulan yang dikelilingi oleh penghalang isolasi yang sangat kuat. Meskipun penghalang ini dikenal sebagai penghalang terkuat di benua langit yang mendalam dan bahkan kekuatan dari 4 guru suci yang digabungkan tidak akan mampu memecahkannya, api esnya adalah sesuatu yang melanggar hukum dan prinsip dunia ini. Faktanya, itu adalah sesuatu yang bahkan bisa disebut keberadaan yang menantang surga. Ketika dia masih berada di Sky Profound Realm, dia dapat menggunakan api es ini untuk melelehkan dinding primordial Profound Arc. Ketika dia telah memasuki tahap awal Emperor Profound Realm, api es ini mampu menghapus sepenuhnya Yesi seorang penatua Sun Moon hanya dengan menyentuhnya. Jasmine, penghalang ini mungkin disebut penghalang terkuat di benua langit yang mendalam tetapi seharusnya tidak lebih kokoh dan tangguh daripada bahtera mendalam primordial, kan? Api es bahkan mampu merusak Profound Primordial Arc, jadi pasti bisa menghancurkan penghalang ini. Yun Che berkata dengan nada percaya diri. Ketika dia pertama kali membentuk api es, dia harus benar-benar fokus dan pembuluh darah serta tubuhnya juga akan mengalami beban yang berat. Jika dia mengendurkan konsentrasinya, ada kemungkinan dia akan kehilangan kendali atas nyala es dan melukai dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia praktis bisa membuatnya sesuka hati. Tabut besar primordial adalah sesuatu dari era primordial, jadi bagaimana mungkin penghalang penyegel ini bisa dibandingkan dengannya? Jasmine berkata dengan jijik, tapi jangan lupa, kamu membutuhkan 6 bulan penuh untuk membuat terobosan di dinding primordial Profound Arc yang bisa kamu gunakan untuk keluar, dan kamu menciptakan hampir 1000 api es dalam prosesnya. Selain itu, dinding primordial Profound Arc tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi meskipun penghalang penyegelan ini jauh lebih lemah daripada arc mendalam primordial, saat menerima kerusakan, itu akan dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Jadi jika kamu ingin keluar, kamu harus meledakkan lubang yang cukup besar. Itu sesuatu yang saya tahu. Yun Che berkata sambil mengangguk kecil, tapi apakah menurutmu aku bisa berhasil? Saya tidak tahu. Jasmine berkata tanpa berpikir tetapi setelah itu dia menggandakan kembali kata-katanya. Yang disebut, api es yang kamu pegang di tanganmu adalah sesuatu yang pada dasarnya melanggar semua prinsip dan hukum dunia. Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Selain itu, saya selalu tidak dapat merasakan prinsip kekuatan apa yang dioperasikannya, dan kekuatannya juga sesuatu yang tidak dapat saya pahami, atau mungkin, ia bahkan tidak memiliki apapun yang dapat dikonseptualisasikan sebagai kekuatan. Tidak mungkin menggunakan pengetahuan konvensional atau akal sehat untuk memprediksi apa yang dapat dilakukannya. Di Frozen Cloud Asgard setengah tahun yang lalu, penatua dari Sun Moon Divine Hall itu hanya menyentuh api es, dan dia bahkan tidak bisa melawan sedikit pun karena dibakar sampai tulangnya meleleh. Hasil itu adalah sesuatu yang benar-benar melebihi harapan saya. Hari ini, saya secara alami benar-benar tidak dapat mengatakan sesuatu yang konklusif, Anda hanya perlu mencari tahu dengan mencobanya. Baiklah, ayo kita coba. Sebelum lengan Yun Che mundur sebelum dia dengan lembut mendorongnya ke depan. Ini juga mendorong nyala es ke penghalang isolasi. Kekuatan penghancur api es tidak diragukan lagi menakutkan dan Yun Che yakin bahwa mereka bahkan dapat melukai salah satu dari 4 master jika mereka melakukan kontak dengannya. Tetapi menciptakan nyala api es tidak hanya mengharuskannya untuk fokus, tetapi juga membutuhkan banyak waktu. Dia juga harus sangat berhati-hati dalam menangani mereka. Dia bahkan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan saat dia melemparkannya. Oleh karena itu, meskipun berguna dalam pembunuhan, itu tidak dapat digunakan dalam pertempuran nyata. Jika tidak, jika nyala es dapat disulap semudah semua nyala api lainnya dan dilempar keluar dengan kekuatan penuh, dia pasti bisa menginjak-injak tanah suci, menjelajahi benua langit yang mendalam tanpa peduli dengan apapun di dunia ini. Api es tanpa suara mulai menyala saat mereka bersentuhan dengan penghalang. Pembakaran api es selalu benar-benar sunyi. Saat ini tidak ada pengecualian. Di bawah cahaya yang tersisa, Yun Che menyaksikan nyala api es langsung membakar lubang bundar ke dalam penghalang isolasi tangguh yang telah ada selama 10.000 tahun. Seolah-olah sebuah lubang telah dibakar menjadi kain sutra. Lubang ini hanya seukuran telapak tangannya tetapi ketika nyala es terus menggerogoti penghalang, lubang itu tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Pada saat api es benar-benar menghilang,
lubang itu sedalam setengah kaki. Tapi itu masih belum cukup dalam untuk menembus penghalang. Ses! Suara petir mendesis terus terdengar di udara saat cahaya biru di sekitar penghalang yang rusak mulai berkedip. Energi melonjak dari segala arah saat penghalang mulai beriak seperti air. Satu napas kemudian, riak-riak itu mereda dan lubang yang telah dicungkil oleh api es telah benar-benar menghilang. Dia bahkan tidak bisa melihat satu jejak pun dari kerusakan yang telah terjadi sebelumnya. Yun Ce terdiam di luar penghalang. Suer, kenapa kamu tidak kembali dengan ayah kerajaan dulu? Ayah kerajaan pasti akan menugaskan orang untuk mengawasi tempat ini 24 jam sehari. Saat ada gerakan, saya akan segera mengingatkan Anda. Apakah itu tidak apa-apa? Feng Hengkong menatap putrinya dengan rasa sakit di matanya saat dia mencoba yang terbaik untuk bernalar dengannya. Selama 3 hari terakhir, dia akan datang sekali sehari. Dia bisa melihat bahwa Feng Shuir semakin kurus setiap hari. Hanya saja Feng Shuir menolak untuk mengalah, tidak peduli apa yang dia katakan. Mengingat pemahamannya tentang putrinya sendiri, dia bukan orang yang keras kepala. Sebaliknya, dia selalu patuh kepadanya dan Dewa Phoenix. Dia selalu mendengarkan apa yang mereka katakan. Tapi begitu sesuatu hal yang menyangkut Yun Ce, dia benar-benar akan menjadi keras kepala seperti ini, atau bahkan bisa disebut tegas dan teguh. Sebelum ini, Yun Ce adalah orang yang paling dia benci di dunia ini dan dia hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk secara pribadi dan kejam mengakhiri hidupnya. Tapi saat ini, dia berdoa dengan sekuat tenaga agar Yun Ce masih hidup dan dia bahkan berdoa agar dia benar-benar tidak terluka saat ini. Karena dia takut senyum putrinya akan hilang selamanya jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yun Ce. Ayah kerajaan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kakak Yun pasti akan baik-baik saja. Selain itu, dia sangat peduli padaku sehingga dia pasti tidak akan mau membuatku menunggu lama. Feng Shuir menutup matanya saat dia berbicara dengan lembut, kedua tangannya masih diletakkan di dadanya. Tuan Sekte Phoenix Suci, berhentilah mencoba meyakinkannya. Besok adalah hari konferensi pedang iblis, jadi kamu pasti harus sibuk mempersiapkan banyak hal. Kamu tidak perlu khawatir, serahkan Little Sister Shuir padaku. Xia Yuanba memilih untuk berbicara. Langit telah menjadi gelap dan dihiasi dengan bintang-bintang. Tirai malam sudah mulai menutupi langit biru dan lautan. Saat tirai malam ini ditembus oleh cahaya matahari sekali lagi, itu akan menandakan dimulainya konferensi pedang iblis. Secara keseluruhan, hanya 10 hingga 12 jam sebelum dimulai. Pada kesempatan yang sangat langka ini, hampir semua praktisi top dari benua langit yang mendalam akan berkumpul di satu tempat. Pertemuan yang konon demi memahami misteri dewa yang mendalam adalah acara yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak pesertanya. Bibir Feng Hengkong bergerak tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Fakta bahwa Yun Ce telah disegel di dalam sarang iblis pembantaian bulan telah lama menyebar melalui Supreme Ocean Palace, jadi semua orang yang datang untuk menghadiri konferensi pedang iblis sangat menyadari fakta ini. Awalnya, orang-orang terus datang ke tempat ini untuk melihat apakah Yun Ce benar-benar mampu melarikan diri dari tempat ini. Tetapi sejak hari kedua dan seterusnya, sangat sedikit orang yang datang untuk menyelidiki. Dari hari ketiga, semua orang berpikir bahwa Yun Ce tidak diragukan lagi sudah mati. Karena ini adalah sarang iblis pembantaian bulan. Bahkan 4 guru suci tidak akan bisa bertahan seharian di dalam sana. Shuir, jika kamu benar-benar percaya bahwa Yun Ce pasti akan kembali hidup-hidup, maka ayah kerajaanmu juga akan percaya itu. Jadi ayah kerajaanmu juga akan datang mengunjungi tempat ini setiap hari. Sebelum dia pergi, Feng Hengkong dengan ringan menepuk bahu Feng Shuir saat dia menghela nafas dalam diam dan menekan semua emosi di hatinya. Dia mulai merasa bahwa Sekte Divine Phoenix semakin terjerat dengan Yun Ce ini, adalah bencana terbesar yang menimpa mereka dalam 5.000 tahun terakhir. Dibandingkan dengan Feng Shuir, Xia Yuanba tidak terlalu khawatir dengan situasi saat ini. Begitu vena ilahi kaisar tiraninya terbangun, temperamen, kondisi mental, dan kemauannya semuanya terpengaruh olehnya. Dia jauh lebih keren dan tenang daripada sebelumnya. Ini ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki kepercayaan mutlak pada Yun Ce, meskipun 3 hari telah berlalu, dia masih sangat percaya bahwa Yun Ce pasti akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melarikan diri jika dia bersedia tinggal di sarang iblis pembantaian bulan. Metode apa yang bisa kita gunakan untuk membuat lubang di penghalang ini? Xia Yuanba menatap penghalang dengan alis berkerut, pikirannya berputar-putar saat dia mencari-cari jawaban untuk pertanyaan ini. Pada saat ini, tubuh halus Feng Shuir tiba-tiba menggigil hebat ketika mata Phoenix-nya terbuka dan dia bertanya dengan suara gelisah, "Kakak besar, apakah Anda baru saja mendengar suara?" Sebuah suara. Suara apa?
Xia Yuanba bertanya dengan bingung, dia sedang berpikir keras sehingga dia tidak mendengar apapun. Itu datang dari penghalang. Tubuh Feng Shuer turun saat dia berteriak dengan suara yang sangat emosional, "Kakak Yun, apakah itu kamu?" "Kakak Yun, itu pasti kamu, kan?" Di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Meskipun penghalang ini sedikit lebih kuat dari yang aku duga, pada akhirnya, masih mungkin untuk menghancurkannya dengan api es. Meskipun upaya pertamanya berakhir dengan kegagalan, tidak ada tanda-tanda kekecewaan di wajah Yun Ce. Dia mundur 2 langkah dan merentangkan kedua tangannya sekali lagi. Tangan kirinya terbakar api sementara energi es membeku di tangan kanannya. Namun kali ini, dia tidak peduli dengan cedera yang mungkin dia terima, dia mengedarkan energinya yang dalam hingga yang terkuat. Api di sebelah kirinya mulai membakar lebih intens sementara energi dingin mulai berkumpul di sebelah kanannya. Bahkan setelah dia mengumpulkan energi itu selama lebih dari 10 napas, dia masih belum berhenti. "Kamu ingin membuat api es yang besar?" Jasmine, yang telah memperhatikan apa yang ingin dia lakukan, berbicara dengan nada serius, "Kamu mengambil risiko yang sama sekali tidak perlu sekarang. Saya tidak perlu lebih dari 1 atau 2 hari untuk menyusun kembali tubuh saya. Tidak bisakah kamu menunggu sedikit waktu ini? Untuk sekali lagi pergi sejauh ini. Lukamu bahkan belum sepenuhnya sembuh, Profound Vein-mu masih kosong. Jadi untuk mencoba membuat api es raksasa secara paksa sekarang, pada dasarnya kamu berjudi dengan hidupmu." "Tidak." Yun Ce menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya, "Jika itu sebelumnya, aku memang akan bertaruh dengan hidupku. Tapi sekarang, saya hampir 100% yakin bahwa saya bisa melakukan ini." 100% percaya diri. Dari mana kepercayaan diri ini berasal? Jasmine bertanya dengan curiga, "Di masa lalu, kamu bahkan belum pernah mencoba membuat api es yang begitu besar. Apalagi mencoba melakukannya dalam keadaanmu saat ini." "Ketika saya bangun sekarang, saya menemukan bahwa pikiran saya tidak hanya tidak lelah, itu sebenarnya sangat jernih. Saya bahkan merasa kekuatan mental saya tiba-tiba meningkat dengan pesat. Ketika saya membuat bola api es pertama tadi, saya menemukan bahwa saya tidak salah. Terlepas dari cedera serius yang saya derita dan cacat pada kekuatan profound, tidakkah Anda menyadari bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat nyala es itu bahkan lebih cepat dari biasanya?" Petik 2 titik. "Aku juga merasa aneh kalau kepalamu tidak terasa berat sedikit pun setelah kamu bangun." Jasmine berkata sambil berpikir sejenak. Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut, mungkinkah setelah dia menanggung kekuatan mencuri jiwa yang sangat menyiksa itu, jiwanya benar-benar naik ke tingkat yang baru? Atau, bahwa jiwa Dewa Naga, jiwa Phoenix, dan jiwa gagak emas sekarang terikat lebih erat dengan jiwanya? Atau mungkinkah kedua hal ini terjadi? Setiap kali saya mencoba membuat api es yang sedikit lebih besar di masa lalu, keraguan diri secara tidak sadar akan muncul di hati saya sementara bel peringatan berdering di kepala saya. Hal ini menyebabkan saya merasa seperti tidak memiliki kesempatan untuk berhasil dan jika saya mencoba untuk memaksakannya, itu hanya akan membawa konsekuensi bencana. Tapi kali ini, meskipun saya jelas masih terluka, saya tidak merasakan bahaya atau keraguan diri. Sebaliknya, hatiku sejuk dan tenang." Yun Ce menarik napas dalam-dalam sebelum dia menarik kembali kedua tangannya saat dia perlahan menyatukan energi api dan es yang sangat kuat dan mulai menggabungkannya. 15 menit berlalu. Setengah jam berlalu. Proses ini baru selesai setelah 45 menit berlalu. Yun Ce membuka matanya dan nyala api biru es setinggi 1,5 kaki terbakar diam-diam di tengah telapak tangannya. Memikirkan itu, Jasmine menarik napas kecil. "Bunga Udumbara Netherworld tidak hanya menyebabkan kerusakan permanen pada jiwamu, pada akhirnya, itu benar-benar memberinya dorongan kekuatan yang besar. Kamu benar-benar orang aneh." Dada Yun Ce naik turun dengan cepat. Dahinya kusut karena keringat dingin, tetapi ekspresinya menunjukkan kegembiraan yang intens. Nyala api yang tingginya hanya 1,5 kaki sama sekali tidak signifikan dan menyedihkan jika ini adalah nyala api biasa yang sedang kita bicarakan. Tetapi ketika sampai pada api es, ini adalah gagasan yang sangat menakutkan. Meskipun diam-diam terbakar di tengah telapak tangan Yun Ce, hanya Yun Ce yang tahu bahwa meskipun dia baru saja menciptakan api ini, dia sudah mulai kehilangan kendali atas mereka. "Kali ini, aku pasti bisa menghancurkan penghalang ini." Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri sambil dengan hati-hati mendorong tangannya ke depan. Bab 794. Saat api es menyentuh penghalang, ia melanjutkan perjalanannya yang tak terhindarkan ke depan, tidak melambat sedikit pun. Penghalang isolasi terkuat di seluruh benua langit yang mendalam sedang disingkirkan seperti tirai air yang lemah.
Seolah-olah nyala api yang mengamuk menyentuh es dingin, karena dalam sekejap mata, sebuah lubang besar telah meleleh di penghalang. Saat api es semakin dalam, lubang itu tidak hanya tidak memperbaiki dirinya sendiri, tetapi lubang itu perlahan-lahan tumbuh lebih besar karena kekuatan penghancur api es terus menggerogotinya. Seberkas cahaya redup mulai bersinar dari luar penghalang. Meskipun itu malam di dunia luar, langit malam dari benua langit yang mendalam seperti sinar matahari yang menyilaukan dibandingkan dengan kegelapan mutlak sarang iblis pembantaian bulan. Tanpa membuat satu suara pun, api es telah benar-benar menembus penghalang isolasi. Lebih jauh lagi, lubang yang dibuatnya lebih dari 2 kaki lebarnya. Meskipun Yun Ce penuh percaya diri, dia tidak menyangka rencananya akan berjalan begitu lancar, karena penghalang di depannya telah diakui secara terbuka sebagai penghalang paling kuat di seluruh benua langit yang mendalam. Memikirkan bahwa itu bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun dari api es. Bahkan sebelum dia menarik tangan yang telah dia dorong keluar, sebuah lubang telah menembus penghalang. Cepat dan pergi, seru Jasmine. Meski hati Yun Ce masih shock, tubuhnya langsung bereaksi. Tepat sebelum suara mendesis dari penghalang yang memperbaiki dirinya sendiri terdengar di udara, dia telah mengaktifkan Broken Shadow Dewa Bintang saat dia keluar dari sana seperti kilat. Rip, kecepatan di mana penghalang itu memperbaiki dirinya sendiri sangat cepat. Tepat setelah dia membersihkan pintu keluar, dia mendengar suara petir yang memekakkan telinga meledak di belakangnya. Lubang yang dibuat oleh api es dengan cepat menutup dan sepertinya akan menghilang sama sekali beberapa saat kemudian. Satu-satunya yang tersisa di belakangnya adalah riak energi yang bergerak sangat cepat. Dunia di depan matanya tidak lagi diselimuti kegelapan pekat, udara di sekitarnya tidak lagi berat dan suram. Angin laut yang sejuk membuat Yun Ce merasa sangat segar. Saat tubuhnya berhenti, dia merasakan dirinya dipeluk erat oleh tubuh selembut kapas. Feng Shuir menangis saat dia memeluknya dengan erat, dia mulai menangis segera setelah itu. Yun Ce membeku di sana sejenak, tetapi setelah itu, dia segera mengambil tindakan. Feng Shuir pasti telah tinggal di sini selama beberapa hari terakhir menunggu kepulangannya. Sama seperti apa yang dia lihat di negeri ajaib yang penuh mimpi itu. Dia memeluk Feng Shuir dengan erat saat dia dengan lembut berbisik padanya, "Shuir, maafkan aku. Aku membuatmu khawatir selama beberapa hari terakhir." Feng Shuir bersandar di dadanya saat dia terisak dan menggelengkan kepalanya. "Selama kakak Yun baik-baik saja maka tidak apa-apa, aku tahu kakak Yun pasti akan berhasil keluar dalam keadaan utuh." "Kakak ipar, ini bagus." Xia Yuanba telah bergegas, wajahnya memerah karena gelisah dan gembira. Dia sangat emosional sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan cemas, "Kakak ipar, kamu terluka?" Tanda tanya. Aura Yun Ce tipis dan dangkal dan wajahnya pucat pasi. Auranya setengah kuat seperti biasanya dan Xia Yuanba bisa dengan jelas mencium bau darah yang mengalir darinya. Jelas bahwa dia menderita luka dalam dan luar yang sangat serius dan juga kehilangan banyak darah. "Ah!" Feng Shuir berteriak ketakutan, wajah mungilnya tersentak dari dada Yun Ce. Baru sekarang dia menyadari bahwa auranya lemah dan tidak teratur dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia bahkan bisa melihat beberapa luka di wajahnya yang belum sepenuhnya sembuh. "Kakak Yun, kamu, jangan khawatir." Yun Ce tersenyum sambil melambaikan tangannya. Ekspresinya benar-benar santai dan tanpa beban saat dia melanjutkan, "Saya mengalami beberapa kecelakaan di sarang iblis pembantaian bulan, jadi saya akhirnya menderita beberapa luka. Tapi kalian berdua harus tahu betul bahwa aku tidak akan terpengaruh oleh cedera ringan ini. Hanya saja Profound Fengku telah terluka serius, jadi aku akan membutuhkan waktu hingga setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Kakak Yun, ayo, mari kita kembali ke Supreme Ocean Palace dulu. Lukamu pasti akan segera sembuh." Air mata berkilauan di mata Feng Shuir, hatinya dalam konflik antara kegembiraan dan kesusahan yang ekstrim. Dia mendukung Yun Ce saat mereka terbang dengan kecepatan senyaman mungkin menuju Supreme Ocean Palace. Xia Yuanba, yang berada di belakang mereka, ingin mengingatkannya bahwa Yun Ce sama sekali tidak memiliki masalah untuk bergerak sendiri, tetapi saat kata-kata itu sampai di bibirnya, dia malah menelannya kembali. Setelah berpikir sejenak, dia mengejar mereka dan berteriak, "Adik Shuir, kakak ipar perlu memulihkan diri dari luka-lukanya, jadi kita perlu mencari tempat yang tenang dan aman untuk dia beristirahat. Bawa kakak ipar ke Venerable Cloud Palace. Disitulah orang-orang dari Suaka Raja Absolut saya saat ini tinggal, jadi kakak ipar akan benar-benar aman di sana." Suaka Raja Absolut. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Saya pikir lebih baik jika kita tidak melakukannya. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya selama periode ini. Kakak ipar, kamu tidak perlu khawatir."
Xia Yuanba berkata dengan sungguh-sungguh sambil menepuk dadanya, saya akan menjelaskannya kepada guru dan yang lainnya sehingga tidak ada yang akan datang dan mengganggu kakak ipar. Bahkan Kaisar Suci sendiri. Yun Ce memikirkannya sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah kalau begitu. Suaka Raja Absolut adalah kepala dari 4 tempat suci. Berada di samping mereka memang akan menjadi tempat teraman di benua langit yang mendalam. Sarang iblis pembantaian bulan hanya berjarak 50 km dari Supreme Ocean Palace, jadi mereka bertiga mencapai Supreme Ocean Palace dengan sangat cepat. Setelah itu, mereka diantar ke Venerable Cloud Palace di mana Absolute Monarch Sanctuary ditempatkan di bawah instruksi Xia Yuanba, tiba di pavilion tempat Xia Yuanba tinggal. Kakak ipar, saya sudah mengirim transmisi suara ke tuan saya. Kamu bisa tenang dan fokus pada pemulihanmu di sini, pasti tidak akan ada orang yang akan mengganggumu. Xia Yuanba berkata dengan percaya diri. Yun Ce melirik keluar pintu pavilion dan bertanya dengan alis berkerut, apa yang terjadi? Mengapa istana laut tertinggi begitu sunyi? Dari saat kami kembali ke sini dari sarang iblis pembantaian bulan, saya bahkan belum melihat satu orang pun. Aku bahkan tidak melihat murid-murid yang biasanya mengawasi istana Samudra Agung. Mungkinkah karena konferensi pedang iblis yang akan dimulai begitu pagi tiba? Itu benar. Xia Yuanba berkata sambil menganggukkan kepalanya. Menurut apa yang guru katakan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi besok. Kesejajaran 13 bintang, kejadian langka yang terjadi setiap 10.000 tahun akan muncul. Ketika jam yang ditentukan tiba, energi yin alami di dunia ini akan mulai berkembang hingga puncaknya, dan itu juga akan menjadi saat ketika segel, pedang iblis akan berada pada titik terlemahnya. Dan inilah tepatnya mengapa mereka memilih untuk mengadakan konferensi pedang iblis besok. Selanjutnya, konferensi pedang iblis telah dicap sebagai peristiwa paling penting yang terjadi di benua langit yang mendalam selama beberapa ribu tahun terakhir, jadi semua orang memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Karena ini, tidak ada yang diizinkan untuk menyebabkan gangguan dalam periode 24 jam sebelum konferensi pedang iblis dimulai. Selanjutnya, setelah 12 jam sebelum konferensi dimulai, setiap orang diharuskan untuk tinggal di dalam pavilion mereka sendiri dan tidak ada yang diizinkan keluar. Jadi itu menjelaskannya. Alis Yun Ce berkedut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi kakak ipar bisa memulihkan diri dengan tenang di sini. Sebelum konferensi pedang iblis dimulai, pasti tidak akan ada orang yang akan datang dan mengganggu istirahatmu. Sebenarnya, bahkan jika saya tidak mengirimkan transmisi suara itu, bahkan jika guru dan yang lainnya tahu bahwa Anda telah kembali, mereka mungkin tidak akan datang pada saat ini, periode waktu yang sangat kritis untuk mengunjungi kakak ipar. Kakak Yun, apakah kamu mendapatkan item yang ingin kamu dapatkan? Mengapa Anda mengalami cedera serius seperti itu? Feng Shuir bertanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Sebagai salah satu dari sedikit orang yang paling mengenal Yun Ce, dia juga tahu bahwa tubuh Yun Ce jauh lebih abnormal daripada orang normal. Jadi baginya untuk mengalami cedera serius seperti itu berarti dia telah menghadapi bahaya yang tidak biasa di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Aku tinggal di sarang iblis pembantaian bulan untuk menunggu bunga udambara Netherworld mekar terlebih dahulu sebelum memetiknya. Tapi aku tidak menyadari bahwa ada hal lain yang sangat menakutkan selain bunga udambara Netherworld yang tersembunyi di dalam kegelapan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Ce tiba-tiba merasa dadanya menjadi kusam dan berat. Wajahnya tiba-tiba memerah saat sejumlah besar darah segar menyembur dari mulutnya. Kakak Yun, saudara ipar. Feng Shuir sangat ketakutan sehingga wajahnya yang cantik kehilangan semua warnanya. Sementara itu, Xia Yuanba juga segera bergegas, dia sangat terkejut sehingga dia hampir tersandung dan jatuh ke lantai. Yun Ce buru-buru melambaikan tangannya saat dia mencoba menghibur mereka, jangan khawatir, itu hanya darah yang tersumbat dari luka dalamku. Sekarang setelah saya mengatakannya, saya benar-benar merasa jauh lebih baik, saat ini saya hanya merasa sedikit lemah dan anemia. Setelah saya beristirahat sebentar, saya akan baik-baik saja. Feng Shuir menggunakan lengan baju putih saljunya yang bersih untuk menyeka darah yang menodai sudut mulut Yun Ce. Dia dengan cemas berseru dengan suara berair, kalau begitu kamu harus istirahat dulu, Kakak Yun. Kakak besar dan aku akan menjaga tempat ini, atau bagaimana kalau kita meninggalkan istana lautan tertinggi sekarang dan kembali ke istana abadi awan beku. Xia Yuanba buru-buru berkata juga, kalau begitu biarkan aku pergi dengan kalian berdua juga. Saya akan menunggu sampai kakak ipar menjadi lebih baik sebelum kembali ke Suaka Raja Absolut. Tidak, Yun Ce berkata sambil menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya bagi kita untuk kembali.
Karena kita berada di Supreme Ocean Palace dan konferensi pedang iblis akan dimulai begitu hari istirahat, akan sia-sia bagi kita untuk melewatkannya. Kakak ipar, kamu akan berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis. Tapi lukamu, jangan khawatir, aku hanya pergi ke sana untuk menjadi penonton, aku tidak akan mencoba membuka segel pada pedang iblis. Dan saya percaya bahwa dengan keadaan saya sekarang, tidak ada yang akan begitu bodoh untuk memaksa saya untuk berpartisipasi juga. Yun Che berkata dengan senyum tipis. Begitu dia mendengar tentang asal-usul sebenarnya dari pedang ilahi dosa surgawi dari penguasa iblis pembantaian bulan, konferensi pedang iblis, yang awalnya tidak terlalu dia minati, menjadi acara yang tidak boleh dia lewatkan. Karena pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang iblis sejati. Selain itu, ada jiwa iblis dari iblis sejati yang disegel di dalamnya, dan itu adalah jiwa iblis dari putra penguasa iblis pembantaian bulan pada saat itu. Menurut kata-kata penguasa iblis pembantaian bulan, jiwa iblis di dalam seharusnya telah tersebar ke empat angin sejak lama. Tapi pada akhirnya, itu masih pedang iblis kuno, jadi bahkan jika tidak ada jiwa iblis di dalamnya, kemungkinan besar ada beberapa misteri yang tersembunyi di dalam pedang itu. Selanjutnya, wilayah pedang surgawi yang perkasa tidak mengeluarkan biaya untuk mengaturnya. Peristiwa ini, jadi kemungkinan besar mereka membuat semacam penemuan khusus. Selain itu, dia dan Jasmine sangat curiga tentang satu hal, mengapa penguasa iblis pembantaian bulan mengatakan bahwa satu-satunya cara dia bisa menyelamatkan putranya bertahun-tahun yang lalu adalah dengan menyegel jiwa iblisnya ke dalam pedangnya. Xia Yuanba memikirkannya sebentar sebelum mengangguk, baiklah, aku juga tidak akan berpartisipasi dalam memecahkan segel pada pedang iblis besok. Bahkan jika benar-benar ada rahasia yang menggetarkan surga yang tersembunyi di dalam, saya hampir tidak dapat diganggu dengan itu. Yun Che tertawa ketika dia menjawab, Yuanba, kamu tidak perlu begitu perhatian padaku. Semua orang yang berada di dalam Supreme Ocean Palace sekarang benar-benar fokus pada konferensi pedang iblis, jadi tidak ada yang punya waktu untuk datang dan menemukan masalah denganku. Yun Che berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada minta maaf, Yuanba, Suir, aku memiliki sesuatu yang sangat penting yang harus segera kulakukan. Selanjutnya, saya hanya bisa melakukannya jika saya sendirian. Jadi aku harus menyusahkan kalian berdua untuk membantuku berjaga-jaga di luar, dan tidak peduli apa yang kamu dengar, kamu tidak boleh masuk, kamu juga tidak boleh membiarkan orang lain masuk. Kejutan muncul di wajah Xia Yuanba dan Feng Suir tetapi mereka tidak menanyakan alasan atau penjelasan apapun kepada Yun Che. Kakak Yun, Suir akan berada tepat di luar. Aku tidak akan mengambil langkah lebih jauh darimu. Feng Suir berkata dengan suara lembut dan lembut sebelum dia meninggalkan ruangan bersama Xia Yuanba untuk mengawasi Yun Che. Saat Xia Yuanba dan Feng Suir pergi, ekspresi Yun Che menjadi sedih dan dia berbicara dengan sikap tak berdaya. Jasmine, apakah kamu benar-benar harus segera memulainya? Sosok mungil dan halus berpakaian merah muncul di depan Yun Che, rambut merah panjangnya indah dan mempesona. Dia mengabaikan kata-kata Yun Che dan mengamati sekelilingnya sebelum melayang di udara. Dia kemudian pindah ke bagian terdalam dari paviliun, menetap di sudut ruangan yang dipisahkan oleh tirai. Dia berkata dengan nada tenang, tempat ini cocok. Bawa semua barang yang dibutuhkan sekarang. Yun Che terdiam sesaat, tapi dia tetap patuh melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan, dia bisa mengerti mengapa Jasmine tampak begitu cemas dan tidak sabar. Sudah 7 tahun penuh, sejak dia tidak punya pilihan selain mengambil bentuk tubuh jiwa. Jadi dia pasti telah bermimpi tentang hari di mana dia bisa menyusun kembali tubuhnya, merebut kembali hidupnya, kekuatan dan kebebasannya dalam satu gerakan. Sekarang semua persyaratan telah dipenuhi, dia hampir tidak bisa menunggu bahkan untuk bernafas lebih lama. Jasmine, bagaimanapun juga, ini masih istana laut tertinggi. Kamu tidak perlu berbicara lebih jauh. Jasmine berkata dengan lambaian tangannya, cemberut menempel di wajahnya yang kecil dan putih susu, di mana saja akan baik-baik saja bagiku. Sebentar lagi, saya akan mendirikan penghalang isolasi di sekitar tempat ini dan kekuatannya akan puluhan kali lebih kuat daripada yang dipasang di sekitar sarang iblis pembantaian bulan. Bahkan jika itu adalah api esmu, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menghancurkan penghalang ini. Benua langit yang mendalam belaka tidak memiliki kualifikasi untuk mengkhawatirkan atau mengganggu saya. Kalau begitu, maka baik-baik saja. Yun Che hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam menghirup udara dingin, penghalang yang puluhan kali lebih kuat dari yang ada di sekitar sarang iblis pembantaian bulan. Yun Che mengambil 2 Profound Core yang berasal dari Sovereign Profound Beast dan 35 kg Purple Vein Divine Crystal. Setelah dia memikirkannya sejenak, dia takut ini mungkin tidak cukup, jadi dia mengeluarkan semua purple.
kristal ilahi berurat yang dia simpan di mutiara racun langit. Akhirnya, dia dengan hati-hati mengambil 4 kelopak bunga udambara netherworld yang dikelilingi oleh lampu hijau dan dia dengan lembut meletakkannya di belakang kristal ilahi berurat ungu. Hampir 50 kg kristal ilahi berurat ungu ditumpuk bersama, melepaskan energi roh yang sangat padat dan kaya. Jasmine membuat gerakan cepat dengan tangannya saat energi tak terlihat benar-benar menjebak semua energi roh yang dilepaskan oleh kristal ilahi berurat ungu, untuk mencegah orang luar mendeteksinya. Dia secara alami tidak khawatir seseorang akan membuat masalah. Untuknya, dia memastikan bahwa dia tidak akan membuat masalah bagi Yun Che. Apakah barang-barang ini benar-benar cukup? Yun Che dengan santai bertanya. Pada akhirnya, saya juga akan membutuhkan 3 tetes esensi darah Anda. Setelah Jasmine selesai berbicara, jari mungilnya tiba-tiba melesat dan mendarat di antara alis Yun Che. Bahkan sebelum Yun Che sempat bereaksi, 3 tetesan darah merah tua telah melayang keluar dari antara matanya saat mereka melayang di atas ujung jari Jasmine. Ini bukan tetesan darah biasa, ini adalah tetesan esensi darahnya. Energi vital dan bakat bawaan seseorang akan dirugikan jika dia bahkan kehilangan 1 tetes esensi darah, apalagi 3 tetes. Yun Che yang anemia dan terluka parah tiba-tiba kehilangan 3 tetes esensi darah, jadi penglihatannya segera mulai berenang saat dia tersandung ke belakang dengan pingsan, hampir jatuh saat dia melakukannya. Namun, dia memiliki Great Way dari Buddha sehingga esensi darah yang hilang pun dapat diregenerasi. Akibatnya, kehilangan esensi darah ini jauh lebih serius daripada yang seharusnya dialami oleh seorang praktisi mendalam yang normal. Jangan khawatir, setelah saya menyusun kembali tubuh saya dan perlahan memulihkan vitalitas dan kekuatan saya akan memberi Anda setetes darah Dewa Bintang sebagai kompensasi. Kata Jasmine dengan tenang. Yun Che menggelengkan kepalanya sambil meringis, aku tidak butuh kompensasi apapun darimu. Ngomong-ngomong, di hari pertama kita bertemu, kamu sudah menyedot banyak darahku. Jika itu kamu, bahkan jika kamu menginginkan semua darah di tubuhku, aku akan dengan senang hati dan bersedia memberikannya padamu. Huff. Jasmine tertawa dingin dan menghina, aku mulai lagi dengan kata-katamu yang tidak tulus dan berbunga-bunga. Saya akan mengatakan ini sekali lagi, gerakan yang Anda lakukan untuk merayu wanita hanya akan berhasil pada wanita bodoh. Jangan pernah berpikir aku akan jatuh cinta pada salah satu trikmu. Jasmine telah mengucapkan kata-kata serupa berkali-kali sebelumnya dan setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu mengandung penghinaan dan penghinaan yang mendalam. Namun kali ini, meskipun sekeras dan sekeras biasanya, matanya tiba-tiba, Anda dapat mundur sekarang karena saya akan segera mulai. Ingat, saya tidak dapat diganggu selama periode waktu ini. Penghalang yang akan segera saya pasang akan menghalangi segalanya, termasuk cahaya dan suara. Jadi satu-satunya yang bisa menggangguku adalah kamu. Sebelum saya keluar dari penghalang sendiri, bahkan jika sesuatu yang sangat penting terjadi, Anda tidak boleh mengirim transmisi suara apapun kepada saya. Juga, aku masih perlu mempertahankan hubungan yang aku miliki dengan hidupmu sebelum tubuhku pulih sepenuhnya. Jadi selama periode waktu ini, Anda harus ingat bahwa Anda harus tetap berada dalam radius 10 km dari saya. Jika Anda tidak punya pilihan selain melebihi jarak ini, Anda tidak boleh melebihinya selama lebih dari 100 napas. Jika tidak, ada kemungkinan jiwaku akan berhamburan. Yun Che menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu khawatir, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Oh benar, Jasmine, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Jasmine. Yun Che memberi Jasmine pandangan terukur sebelum dia mulai berbicara dengan tatapan aneh di matanya, karena kamu sedang menyusun kembali tubuhmu, apakah mungkin untuk mengubah penampilan tubuh barumu, apa yang saya coba tanyakan? Apakah penampilanmu akan sama persis seperti sebelumnya setelah kamu mendapatkan tubuh barumu? Jasmine dengan jijik memalingkan wajahnya darinya, ketika tubuh dan jiwa bergabung menjadi satu, jiwa akan membentuk substansi utama seseorang sementara tubuh hanya akan menjadi wadahnya. Jadi jika jiwa Anda hancur tetapi daging Anda tetap ada, tidak mungkin untuk mereformasi jiwa Anda. Tetapi jika jiwa Anda bertahan sementara daging Anda dihancurkan, selama kekuatan jiwa Anda cukup kuat, Anda akan dapat menyusun kembali tubuh baru. Lebih jauh lagi, menyusun kembali tubuh baru tidak berarti bahwa Anda meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali, itu dilahirkan dari jiwa, jadi secara alami tidak akan berbeda dengan tubuh jiwa orang yang menyusun kembali tubuhnya. Jadi penampilan yang kamu lihat sekarang persis seperti apa tubuh baruku nanti. Aku tidak bisa mengubahnya bahkan jika aku mau. Jadi begitu. Yun Che buru-buru mengangguk. Ekspresi lega muncul di wajahnya sebelum dia berbicara dengan tulus. Senang mendengarnya. Sebelumnya,
saya khawatir penampilan Anda akan berubah setelah tubuh baru Anda terbentuk. Saya yakin sekali tidak ingin Jasmine saya yang paling sempurna berubah sedikit pun. Bahkan jika itu adalah perubahan terkecil, aku mungkin merasa bahwa itu tidak akan terlalu bagus. Riak aneh melewati mata Jasmine dan untuk beberapa alasan yang tak terduga, dia menjadi terganggu sejenak. Setelah itu, dia berbalik dan menghadap ke arah Yun Che. Dengan dengusan dingin dan lambaian tangan mungilnya, tirai cahaya tiba-tiba muncul di depan Yun Che, menghalangi pandangannya sepenuhnya. Yun Che tanpa sadar mundur dan saat dia berhenti, penghalang berbentuk persegi selebar 3 meter telah muncul di depan matanya. Penghalangnya berwarna putih samar, sederhana dan tidak memancarkan cahaya dan tidak mengeluarkan aura apapun. Tampaknya itu hanya tirai yang dipasang di tempatnya. Yun Che tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia perlahan menarik diri dari penghalang, ekspresi kompleks di wajahnya saat emosi mulai melonjak di hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, Jasmine telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Meskipun dia tidak membiarkan dirinya mengembangkan kebiasaan mengandalkan kekuatan Jasmine, waktu yang mereka habiskan bersama sudah cukup untuk kehadirannya tanpa terasa menjadi pilar yang mendukungnya. Dari saat Jasmine menyusun kembali tubuhnya, dia tidak lagi harus bergantung pada hidupnya untuk bertahan hidup dan dia tidak akan lagi tinggal di dalam mutiara racun langit. Sehingga mereka tidak bisa lagi merasakan kehadiran dan suara hati satu sama lain seperti dulu, ketika mereka terikat begitu erat sehingga mereka tidak bisa memisahkan diri bahkan jika mereka mau. Dia berusaha mati-matian untuk membantu Jasmine menyusun kembali tubuhnya dan saat dia mendapatkan bunga udumbara Netherworld untuknya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Tetapi sekarang saat yang mereka tunggu-tunggu sudah dekat, dia menemukan bahwa hatinya tidak dipenuhi dengan sukacita yang tak henti-hentinya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan emosi kompleks yang sulit dia ungkapkan dengan kata-kata. Apa yang kamu pikirkan? Yun Che bergumam pada dirinya sendiri sambil tertawa mencela diri sendiri, bertemu Jasmine adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Tanpa Jasmine, saya tidak akan menjadi orang seperti sekarang ini, jadi bagaimana saya bisa memiliki pikiran egois seperti itu? Yun Che menggelengkan kepalanya dengan kuat saat dia berusaha untuk menjernihkan hati dan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu. Dia duduk dan menyilangkan kakinya saat dia mulai menenangkan hatinya dan bersiap untuk memasuki keadaan di mana dia bisa fokus pada pemulihannya. Pada saat ini, punggung tangan kanannya bersinar dengan cahaya biru es sebelum bayangan jiwa surgawi awan beku perlahan muncul di udara. Yun Che menjadi kaget, transmisi suara yang datang dari Frozen Cloud Asgard. Dia dengan cepat menutup matanya dan berkonsentrasi, memahami transmisi suara jiwa es yang berasal dari jiwa surgawi awan beku. Dalam sekejap, matanya terbuka dan dia berteriak sambil tersentak berdiri, apa? Bab 795. Istana Samudra Agung. Di bawah penutup malam. Apa katamu? Yun Che telah kembali. Laporan ini menyebabkan penguasa laut, Ku Fengyi, bereaksi dengan keterkejutan yang tidak dapat dipercaya. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi dengan penghalang di sekitar sarang iblis pembantaian bulan sehingga dia dengan cepat mengirim orang untuk menyelidiki. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima berita yang begitu mengejutkan. Yun Che kembali dengan Xia Yuanba dari Absolute Monarch Sanctuary dan Putri Salju dari Divine Phoenix Sect. Saat ini, dia berada di Venerable Cloud Palace. Meskipun tidak ada yang keluar untuk menyambutnya, banyak orang mengamati kepulangannya. Jadi berita ini pasti akan menyebar dengan cepat. Seorang tetua berjubah hijau dari Supreme Ocean Palace melaporkan semua ini kepada penguasa laut dengan nada hormat. Penguasa laut, Ku Fengyi, merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Penguasa ini secara pribadi mengadakan audiensi dengan Yun Che beberapa hari yang lalu. Mengingat kekuatannya, tidak mungkin dia bisa bertahan di sarang iblis pembantaian bulan selama 3 hari dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia bisa melarikan diri. Tuannya, Pak Tua Duotian, memang benar. Tuanku penguasa, karena urusan ini melibatkan tanah terlarang di Supreme Ocean Palace kita, haruskah aku segera memanggilnya untuk menemuimu? Tidak, penguasa laut, Ku Fengyi, langsung menolak proposal itu sebelum melanjutkan dengan suara lembut, meskipun penguasa ini sangat ingin tahu tentang metode apa yang dia gunakan untuk melarikan diri dari sarang iblis pembantaian bulan. Konferensi pedang iblis sedang berlangsung, dan kita tidak dapat membiarkan gangguan atau insiden lebih lanjut. Kami akan membahas masalah ini lagi setelah konferensi pedang iblis berakhir. Pada saat yang sama, di sudut lain Istana Samudra Agung. Ayah, anak ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Yun Che telah kembali. Saat ini dia berada di Venerable Cloud Palace, putra ini melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Oh, Xuanyuan Wentian, yang telah bermeditasi,
membuka matanya saat dia secara singkat memiringkan wajahnya ke samping. Tidak ada kejutan di wajahnya dan dia hanya tertawa ringan saat dia menjawab, kalau begitu itu benar-benar berita terbaik yang pernah kudengar. Aku menyesali kenyataan bahwa kita akan melewatkan tontonan besar di konferensi pedang iblis besok. Tapi sekarang setelah semuanya berjalan sebagaimana adanya, penyesalan ini bisa dilupakan. Ayah, apakah kamu sama sekali tidak penasaran bagaimana dia melarikan diri dari sarang iblis pembantaian bulan? Suanyuan Wendao bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sejak dia memasuki sarang iblis pembantaian bulan sampai sekarang, sudah lebih dari 80 jam, jadi bagaimana tepatnya dia melarikan diri dari sana hidup-hidup? Terlebih lagi, penghalang itu adalah sesuatu yang bahkan ayah tidak bisa melakukan apa-apa, tapi sebenarnya dia bisa. Tidak perlu, Suanyuan Wentian berkata dengan nada serius, dalam 10 jam, konferensi pedang iblis akan diadakan. Saya telah menunggu dan mempersiapkan hari ini selama 1000 tahun terakhir. Sekarang waktunya akhirnya tiba, kita tidak dapat membuat kesalahan apapun. Peristiwa penting sudah dekat. Ya, putra inilah yang bereaksi secara impulsif dan sembrono. Suanyuan Wendao buru-buru menundukkan kepalanya sebelum melanjutkan dengan hati-hati, kalau begitu, apakah kita perlu mengirim siapapun untuk mengawasi Yun Ce? Tidak perlu. Alis Suanyuan Wentian tenggelam sebagian kecil, matanya setenang air yang tenang tetapi orang bisa melihat cahaya dingin yang mengerikan berkilauan di kedalamannya. Sebaliknya, jangan beri dia alasan sekecil apapun untuk merasa curiga sama sekali. Biarkan dia merasa aman dan tenteram ketika dia berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis besok. Karena jika kita kehilangan Yun Ce untuk konferensi pedang iblis, maka itu akan menjadi kurang menarik sejauh ini. Ya, Suanyuan Wendao memberikan persetujuannya dengan cepat sebelum tawa dingin keluar dari tenggorokannya. Yun Ce itu pasti tidak akan bermimpi bahwa ayah telah lama mengungkap sebagian besar rahasianya. Setelah pedang iblis dibuka, cermin samsara cepat atau lambat akan menjadi bagian dari barang berharga ayah. Di tempat lain, Yun Ce masih berkomunikasi dengan transmisi suara. Kapan ini terjadi? Apa terjadi sesuatu dengan yang lain? Apakah kita tahu siapa yang melakukan ini? Yun Ce mengirim transmisi suara dengan sangat mendesak dan Frozen Cloud Celestial Soul dengan cepat berdering dengan balasan. 3 hari yang lalu. Sudah 3 hari. Yun Ce yang semula menenangkan pikirannya agar bisa memulai pemulihannya, tidak bisa lagi duduk diam. Dalam sekejap, hatinya menjadi sangat cemas sehingga menjadi mati rasa. Xiao Yun telah menghilang 3 hari yang lalu dan selama periode inilah dia telah terperangkap di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Jasmine, kita. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yun Ce tiba-tiba menyadarinya. Jasmine sudah mulai menyusun kembali tubuhnya, jadi dia pasti tidak bisa diganggu. Dia bahkan tidak bisa mendiskusikan apapun dengannya sekarang. Selain itu, dia tidak bisa pergi kemanapun yang berada di luar radius 10 km di sekitar Jasmine, jadi itu berarti dia juga tidak bisa kembali ke Floating Cloud City. Yun Ce menarik napas dalam-dalam saat dia berusaha menenangkan diri dengan cepat. Apa yang sudah terjadi? Kenapa Xiao Yun tiba-tiba menghilang? Jika dia masih hidup, dia hilang. Jika dia sudah mati, mereka belum menemukan mayatnya. Namun mereka belum pernah mendengar suara aneh atau tidak normal sebelum dia menghilang dan mereka tidak dapat menemukan jejak pertempuran. Mengingat kekuatan Xiao Yun dan nomor 1 di bawah langit, untuk dapat menculik Xiao Yun sambil membuatnya tidak berdaya untuk melawan dan dapat lolos dari perhatian orang nomor 1 di bawah langit, orang yang melakukan perbuatan itu pasti setingkat raja. Di dalam benua langit yang mendalam, selain 4 tempat suci, satu-satunya kekuatan lain yang memiliki raja di barisan mereka adalah Sekte Phoenix Suci, dan 1 Fen Juechen. Mengingat karakter dan temperamen Fen Juechen, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekte Divine Phoenix juga tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi hanya tersisa 4 tempat suci. Namun, mengapa salah satu dari 4 tempat suci bergerak melawan Xiao Yun? Mungkinkah Sun Moon Divine Hall telah menggunakan beberapa cara dan menemukan bahwa saya telah membuat orang tua Duotian palsu ini, jadi mereka memutuskan untuk membalas dendam dan menculik Xiao Yun untuk mengancam saya? Tidak, itu tidak mungkin benar. Jika itu benar-benar terjadi, mengingat kekuatan Sun Moon Divine Hall, mereka akan dapat menyerang saya dengan mudah jika mereka telah mengetahui penipuan saya. Mereka tidak perlu melakukan gerakan seperti ini. Bahkan jika mereka benar-benar ingin menangkap seseorang untuk digunakan melawanku, kakek atau bibi kecil akan menjadi target yang jauh lebih cocok. Tidak peduli apa, itu seharusnya bukan Xiao Yun. Benar, mengapa Xiao Yun sejak awal? Alis Yun Ce semakin tenggelam. Semakin dia tenang kembali, semakin dia menyadari betapa buruknya situasi saat ini.
Mungkinkah identitas Xiao Yun terungkap? Tidak, tidak ada alasan untuk itu terjadi. Di antara Xiao Yun, nomor 1 di bawah langit dan nomor 7 di bawah langit, masih memiliki karakteristik fisik ras elf. Meskipun penyamaran mereka sempurna, masih ada kemungkinan mereka akan terbongkar. Dibandingkan dengan mereka berdua, seharusnya tidak ada orang yang tahu bahwa Xiao Yun berasal dari alam iblis ilusi. Hanya karena dia adalah wajah yang benar-benar baru tidak berarti bahwa seseorang akan dapat mengetahui bahwa dia berasal dari alam iblis ilusi. Selain itu, Xiao Yun secara alami adalah orang yang berhati-hati, jadi dia bahkan tidak menggunakan sedikit pun profound energy saat dia tinggal di Floating Cloud City. Selain itu, selama banyak kunjungan yang dia lakukan ke Floating Cloud City selama beberapa bulan terakhir, dia tidak mendeteksi siapapun yang memata-matai mereka atau memperhatikan mereka. Dia hanya sesekali merasakan aura Feng Juechen sesekali. Mungkinkah, kemungkinan yang paling mengerikan dan mengerikan muncul di benak Yun Ce, ada orang-orang dari 4 tempat suci yang masih berada di dalam alam iblis ilusi. Dada Yun Ce naik dan turun dengan berat saat dia menarik napas dalam-dalam. Setelah itu dia mengangkat tangan kanannya dan memanggil Frozen Cloud Celestial Soul. Tuan Senior Murong, temukan cara untuk memberitahu bibi kecil dan yang lainnya bahwa Xiao Yun harus aman dan sehat. Saya sudah berhasil menebak lokasinya saat ini secara kasar. Besok, saya akan membawanya pulang, jadi tenangkan pikiran mereka untuk saya. Juga, Yun Ce berhenti sejenak, suaranya semakin berat setelah itu, pastikan bahwa kakek, bibi kecil, dan kakak ketujuh semuanya berkumpul di halaman kakek setelah siang besok. Sampai aku muncul, pastikan mereka bahkan tidak melangkah keluar dari tempat itu. Cahaya biru melintas saat kata-katanya ditransmisikan ke Frozen Cloud Asgard yang berjarak 50.000 km. Yun Ce melirik penghalang isolasi yang mengelilingi Jasmine saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang sangat suram, mengapa harus pada saat ini? Hah, sepertinya aku tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis besok. Tapi aku terlalu lalai kali ini. Aku benar-benar mengabaikan fakta bahwa jika 4 tempat suci memiliki kekuatan untuk menyerang Demon Imperial City, maka mereka secara alami akan mampu secara diam-diam menyusup ke Illusory Demon Realm juga. Selain itu, mereka masih memiliki Raja Ming sebagai mata-mata. Saat ini, saya hanya bisa berharap bahwa masalah tentang Primordial Arc belum terungkap. Atau, tirai malam berangsur-angsur mundur saat langit mulai cerah sekali lagi. Istana laut tertinggi yang telah diam sepanjang malam masih sangat tenang. Tapi ada energi yang sangat kuat yang tidak normal yang melonjak di udara di atasnya, hampir seolah-olah itu menandakan bahwa beberapa peristiwa besar akan segera terjadi. Energi profound yang melonjak dan terlempar benar-benar membangunkan Yun Ce dari meditasinya. Dia perlahan membuka matanya sebelum menghirup sedikit udara. Tadi malam, dia hanya memikirkan metode terbaik yang bisa dia gunakan untuk pulih dari beberapa lukanya. Tetapi hal-hal ternyata bertentangan dengan keinginannya. Pertama, Jasmine telah meninggalkan tubuhnya, lalu setelah itu, dia mengetahui bahwa Xiao Yun telah menghilang. Masalah ini sangat serius sehingga dia tidak bisa sepenuhnya fokus sepanjang sisa malam itu, jadi lukanya pulih jauh lebih lambat dari biasanya. Di balik layar yang terletak di sudut paviliun, penghalang Jasmine masih benar-benar diam dan sunyi. Selama 7 tahun terakhir, dia akan selalu mendiskusikan hal-hal dengan Jasmine terlebih dahulu setiap kali peristiwa besar terjadi. Ini adalah pertama kalinya Jasmine tidak berada di sisinya sehingga hatinya dipenuhi dengan kekosongan yang jauh melebihi apa yang dia harapkan. Bahkan, dia bahkan merasa sedikit bingung dan terganggu saat ini. Dia bangkit dan membuka pintu, melangkah keluar dari paviliun. Hal pertama yang dilihatnya adalah Feng Shuir dan Xia Yuanba yang berjaga sepanjang malam. Kakak Yun, apakah lukamu sudah lebih baik? Feng Shuir melayang di dekatnya seperti bunga mengambang saat dia bertanya dengan suara prihatin. Sudah jauh lebih baik, kata Yun Ce sambil mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa seluruh istana kosong dan tidak ada orang sehingga dia segera bertanya, apakah tuanmu dan sisa suaka Raja Absolut sudah pergi ke konferensi pedang iblis? Ya, Xia Yuanba menganggukkan kepalanya saat dia menjawab, tuan dan yang lainnya berangkat dari sini sekitar 1 jam yang lalu. Guru pada awalnya ingin mengunjungi kakak ipar dan guru spiritual lainnya serta sesepuh juga ingin bertemu dengan kakak ipar. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa Anda telah terluka parah dan Anda membutuhkan tempat yang tenang untuk beristirahat, jadi mereka tidak mendesak masalah ini. 1 jam yang lalu, konferensi pedang iblis seharusnya tidak dimulai untuk sementara waktu, kan? Tanya Yun Ce saat alisnya berkedut. Ini akan memakan waktu sekitar 1 jam sebelum dimulai. Kakak ipar, ekspresimu agak aneh hari ini. Apakah sesuatu telah terjadi?
Xia Yuanba berseru setelah dia mengamati ekspresi Yun Ce saat ini. Petik 2 titik. Ayo pergi kalau begitu. Kami akan pergi ke konferensi pedang iblis juga. Yun Ce tidak menjelaskan saat dia menggenggam tangan Feng Shuir dan mulai berjalan keluar. Setelah mereka keluar dari Venerable Cloud Palace, Yun Ce hendak bertanya kepada Xia Yuanba di mana konferensi pedang-pedang iblis diadakan ketika dia melihat guru spiritual biru kuno berdiri di halaman. Dia berpakaian serba putih, memegang kocokan ekor kuda putih di tangannya, senyum tipis dan tenang di wajahnya. Tuan, mengapa kamu masih di sini? Bukankah kamu seharusnya sudah pergi ke Sigat Arena? Xia Yuanba bertanya dengan heran. Changgu tertawa samar sebelum matanya beralih ke Yun Ce. Aku memikirkannya dan memutuskan akan lebih baik pergi bersamamu. Teman kecil Yun, sepertinya lukamu memang serius dan profound energimu juga sangat melemah. Tapi ada baiknya luka Anda sudah stabil dan hanya akan membutuhkan periode pemulihan yang tenang bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Selama konferensi pedang iblis ini, Anda hanya harus memainkan peran sebagai pengamat, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk bertindak. Yun Ce melangkah maju saat dia menjawab, saya berterima kasih kepada senior Gu atas perhatiannya. Karena saya saat ini terluka, meskipun saya tinggal di dalam Venerable Cloud Palace untuk sementara waktu, saya belum dapat mengunjungi semua senior dari Absolute Monarch Sanctuary, jadi saya harus meminta maaf Anda dalam hal itu. Itu tidak penting. Guru Changgu tertawa riang sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyelidiki bagaimana dan mengapa Yun Ce menderita luka-luka itu dan bagaimana dia bisa melarikan diri dari sarang iblis pembantaian bulan hidup-hidup. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke langit. Dalam waktu sekitar 1 jam, fenomena misterius dari ke-13 bintang yang sejajar akan muncul di kubah biru langit. Ini juga akan menjadi periode waktu yang paling kritis dalam hal mengungkap misteri pedang iblis. Meskipun masih agak awal, semua pahlawan dari benua langit yang mendalam telah berkumpul di arena Dewa Laut. Kita harus mulai bergerak juga. Matahari bersinar terang di langit biru di atas dan tidak ada yang aneh terjadi sama sekali. Istana laut yang terapung masih tetap sunyi senyap, dan mereka tidak melihat satu orang pun saat mereka berjalan ke arena Dewa Laut. Di depan mereka, aura yang sangat mencengangkan terpancar dari jauh. Itu pasti arena Dewa Laut tempat semua pusat kekuatan puncak dari benua langit yang mendalam berkumpul. Itu juga tempat diadakannya konferensi pedang iblis. Itu kira-kira 6-7 km jauhnya dari lokasi mereka saat ini. Jarak ini agak menghibur Yun Ce.